Yung depression, gawa-gawa ng mga tao yan. Gawa nila sa sarili. Oo, depression. Yun nila. Ito lang yung sarili niya. Tapos nagkakaroon ng sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siti Kirania dengan NIM A50125200094 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas FKIP Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan materi landasan psikologis. Berikut penjelasannya. Jadi, landasan psikologi adalah dasar untuk memahami perilaku manusia, mencakup faktor biologis, psikodinamik, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Ini membantu memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku. Landasan psikologi sangat penting dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Psikologi menjadi dasar ilmiah bagi konselor untuk memahami perilaku, emosi, kebutuhan, dan perkembangan individu yang dibimbing. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi, konselor dapat memberikan layanan yang lebih tepat, menyusun intervensi yang sesuai kebutuhan, membantu individu mencapai kesejahteraan sosial dan emosional. Baik, slide yang kedua. Tujuan landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memahami kepribadian. Yang kedua, memandu pendekatan. Yang ketiga, membantu diagnosis. Baik, yang pertama yaitu memahami kepribadian. Konselor dapat mengetahui ciri, sifat, dan karakter unik setiap individu. Ini penting agar pendekatan yang digunakan tidak general, tetapi sesuai dengan karakter siswa. Yang kedua, membantu pendekatan. Landasan psikologi membantu konselor menentukan metode bimbingan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan siswa lainnya. Misalnya, pendekatan humanistik, behavioristik, kognitif, dan lainnya. Dan yang terakhir, membantu diagnosis. Psikologi membantu konselor dalam mengidentifikasi masalah yang dialami konseli secara lebih tepat. Hasil diagnosis menjadi dasar penyusunan intervensi yang efektif. Dan slide yang ketiga yaitu cabang psikologi dalam bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan, dan yang kedua psikologi kepribadian, dan ketiga psikologi pendidikan, dan yang terakhir psikologi sosial. Psikologi perkembangan mempelajari tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, membantu konselor menyesuaikan layanan BK sesuai usia dan tahap perkembangan siswa. Yang kedua, psikologi kepribadian mengkaji karakteristik individu dan perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Hal ini penting agar konselor memahami bagaimana kepribadian memengaruhi perilaku dan masalah siswa. Yang ketiga, psikologi pendidikan mempelajari bagaimana siswa belajar, gaya belajar, motivasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. Ini membantu konselor menangani masalah belajar. Yang terakhir, psikologi sosial menganalisis interaksi individu dengan kelompok, dinamika kelompok, dan perilaku sosial siswa. Penting untuk memahami masalah yang terkait dengan pergaulan, teman sebaya, atau konflik sosial. Slide yang keempat. Di sini ada prinsip psikologis dalam BK. Yang pertama yaitu keunikan individu. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, minat, bakat, kepribadian, dan latar belakang. Oleh karena itu, pelayanan BK harus bersifat individual dan tidak disamaratakan. Yang kedua, kesesuaian perkembangan pendekatan. BK harus menyesuaikan tahap perkembangan siswa. Misalnya,
pendekatan untuk siswa SD, tentu berbeda dengan siswa SMA, baik dalam bahasa, metode, maupun berikutnya yaitu teori-teori psikologi dalam bimbingan dan konseling. Pada bagian ini ditampilkan 5 teori psikologi yang menjadi dasar penting dalam proses BK. Yang pertama, yaitu psikoanalisis. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dalam BK, konselor menggunakan teori ini untuk memahami konflik emosional yang tersembunyi pada diri klien, sehingga dapat membantu klien menyadari dan mengatasinya. Yang kedua, behaviorisme. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan. Dalam BK, teori ini digunakan untuk membantu klien mengubah perilaku negatif menjadi positif melalui latihan, pembiasaan, dan pemberian penguatan. Yang ketiga yaitu humanistik. Teori ini menekankan potensi positif, penerimaan, dan aktualisasi diri. Konselor menggunakan pendekatan humanistik untuk menciptakan suasana yang empatik dan hangat agar klien merasa dihargai dan mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Yang keempat, kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh pola pikir dan keyakinan individu. Dalam BK, klien dibantu untuk mengubah pola pikir yang salah. Misalnya, saya tidak mampu menjadi pola pikir yang lebih positif dan adaptif. Yang terakhir yaitu Gestalt. Teori ini menekankan kesadaran diri dan tanggung jawab individu. Dalam BK, konselor mengajak klien untuk lebih sadar terhadap emosi dan tindakannya, serta bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Baik, yang berikutnya yaitu penerapan landasan psikologi dalam BK. Bagian ini menjelaskan bagaimana teori-teori psikologi tadi diterapkan dalam praktik bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu teori kepribadian. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan humanistik. Dan yang terakhir, penyesuaian layanan. Yang poin pertama yaitu teori kepribadian. Konselor perlu memahami karakter, kepribadian, dan dinamika psikologis klien agar layanan yang diberikan lebih tepat sasaran dan efektif. Poin yang kedua, prinsip pembelajaran. Konselor memanfaatkan prinsip belajar seperti penguatan, pengulangan, dan pembiasaan untuk membantu klien mempelajari perilaku baru yang lebih positif. Yang ketiga, pendekatan humanistik. Penerapan teori humanistik dilakukan dengan menciptakan hubungan konseling yang hangat, empatik, dan menerima, sehingga klien dapat mengembangkan potensi dirinya dan rasa percaya diri. Yang terakhir, penyesuaian layanan. Konselor menyesuaikan layanan dengan perkembangan psikologis klien, baik itu aspek emosi, sosial, maupun kognitif. Dengan begitu, layanan menjadi lebih relevan dan sesuai kebutuhan klien. Baik, yang berikutnya yaitu peran konselor. Slide ini menampilkan 3 peran utama konselor dalam layanan BK. Yang pertama yaitu pemahaman teori. Konselor harus memahami berbagai teori psikologi agar bisa menganalisis masalah klien secara mendalam dan memilih pendekatan yang tepat. Yang kedua, layanan berpusat pada klien. Semua layanan harus berfokus pada kebutuhan, tujuan, dan karakteristik klien. Konselor tidak boleh memaksakan pendapat, tetapi lebih menjadi pendamping yang membantu klien menemukan solusi. Yang terakhir yaitu perhatian holistik. Konselor memperhatikan seluruh aspek diri klien seperti emosi, sosial, dan kognitif. Pendekatan holistik membuat layanan BK lebih menyeluruh dan berdampak besar. Baik, kesimpulannya yaitu landasan psikologi memiliki peran sangat penting dalam bimbingan dan konseling. Dengan memahami aspek-aspek psikologis klien, konselor dapat memberikan layanan yang lebih tepat, empatik, dan berorientasi pada perkembangan. Hal ini membantu individu mencapai kesejahteraan, keberhasilan, serta perkembangan diri yang lebih baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.